Perjalanan dimulai menuju ujung Jawa Timur, mencari arsip yang ada di sana, kemudian bisa aku tulis untuk pelengkap buku perjalanan di saat aku jenuh di perkotaan. Namaku Jingga, hanya punya 5 hari untuk berlibur. Dan aku memilih dari Jakarta dan berhenti di ujung Jawa Timur. Kenapa milih Banyuwangi, Mbak? Ya, saya penasaran sih, Pak. Karena banyak orang bilang Banyuwangi itu banyak mata air keramatnya. Lah, Mbaknya yakin mau ngecamp? Niatnya gitu sih, Pak. Mau ngecamp aja di pantai. Kalau keramat sih tergantung keyakinan aja, Mbak. Halo? Enggak, lo udah di Banyuwangi? Udahlah, dari kemarin gue nyampe. Tumben lo nelpon gue. Iya, dengar-dengar lo mau ke mata air. Ya, benar. Gue penasaran banget sih sama sumber mata air keramat itu. Yang katanya bisa bikin wajah cantik itu ya. Cuma mitos tahu. Lo jangan aneh-aneh lo di sana. Sana kan terkenal kata santet tahu. Itu juga mitos kali. Terus, sekarang posisi lo di mana nih? Ini gue lagi di pantai sih, lagi ngecamp. Hah, serius gak? Sendirian gitu? Ya iya, sama siapa lagi? Gue kan kalau riset, observasi selalu sendirian, lo tahu. Kalau sama-sama air, kenapa nggak lo observasi soal arsip muara aja? Arsip muara? Apaan tuh? Konsep simple banget sih. Dulu gue mau ke Banyuwangi, observasi gitu ceritanya soal arsip muara. Pernah gak sih lo berpikir kenapa muara di Banyuwangi itu bersih banget? Ya logikanya gini sih. Kalau muaranya bersih, otomatis mata airnya juga bersih. Lo udah lihat langsung sumber mata airnya? Yang menarik di sini ya, bukan hanya sumber mata airnya sih sebetulnya. Tapi apakah ada ekosistem yang terbangun di antara sumber mata air dan muara? Emangnya lo udah lihat juga? Banyuwangi memiliki 348 sumber mata air. Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat berasal dari sumber mata air yang diperkirakan mencapai 257 juta liter per harinya. Dan apa jadinya jika sumber mata air tidak dikelola dengan baik? Bupati kawitane karena kita itu di sini nih sudah dimanjakan oleh alam, dimanjakan oleh keadaan dengan besarnya sumber yang berada di sini. Nah, Pak, nama mata airnya ini apa sih dan asalnya ini sebenarnya di daerah mana ya? Ini namanya sumber mata air Mengarang. Ini tepat di Dusun Rejopuro, Desa Kampung Anyar, Kecamatan Glaga, Kabupaten Banyuwangi. Berarti memang benar ya bahwa arsip muara itu ya asalnya dari sini? Iya, betul. Terus misal nih Pak ya, misal sekiranya sumber mata airnya itu nggak ada di sini. Nah menurut Bapak gimana ke depannya atau seperti apa sih? Kalau sumber mata air tidak ada itu ya sulit dibayangkan ya. Di depan rumah kita dialiri sungai, di sebelah kanan kiri juga dialiri sungai. Tidak pernah kita bayangkan, tidak tahu bagaimana caranya kalau kita tidak ada sumber mata air nih. Terus harapan Bapak sendiri nih supaya air ini tetap bersih, gimana harapan Bapak untuk masyarakat sekitar mungkin atau mungkin pengunjung, gimana harapan Bapak? Harapan kita ya selaku warga di sini ya
kita pengennya ada ikatan, ada kerjasama. Jadi selain itu, kita juga harus menjaga dari aliran dari sumber mata air Mengarang ini. Setelah air mengalir dari mata air bersih itu melewati air terjun. Banyuwangi memiliki beberapa air terjun yang indah sebagai potensi wisata alamnya. Tengoro ini meliputi 5 desa, Mbak. Dari wilayah Desa Songgon, Parangharjo, Desa Balak, Desa Bedewang, dan Desa Cantruk. Nah, kemudian apa sih Bu yang dilakukan? Kok saya lihat bersih sekali? Ya memang dari staf Posda itu setiap harinya bekerjanya juga membersihkan saluran. Dan kebetulan sekarang diadakan sekardadu dari anak-anak SMP. Oh, anak-anak SMP Iya, masih sekolah ya? Iya. Ternyata ekosistem terbesar yang aku temukan adalah gerakan pelajar Banyuwangi dengan komitmen tinggi menjaga air bersih. Banyuwangi memiliki prinsip besar, yaitu satu sekolah, satu sungai. Karena di setiap sekolah rutin membersihkan satu sungai yang terpilih. Aku pun melihat Banyuwangi memiliki aset terbesarnya, yaitu dengan kesatuan Sekardadu. Baik, Sekardadu itu sebenarnya adalah singkatan dari Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Banyuwangi dan disingkat Sekardadu. Terus selama ini prestasinya apa nih Pak yang sudah dilakukan berdasarkan Sekardadu ini? Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu Banyuwangi mendapatkan peringkat 1 untuk inovasi unggulan dari seluruh kabupaten di Jawa Timur lewat program inovasi Sekardadu tadi. Kolaborasi di antara dinas-dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan tentunya, kemudian Dinas Pengairan, Pekerjaan Umum, PU, dan juga Dinas Pariwisata. Kami berkolaborasi untuk mewujudkan program inovasi dari Kabupaten Banyuwangi ini. Dan alhamdulillah menjadi inovasi yang teruggul di Jawa Timur. Harapannya ke depan tentunya selain masyarakat lebih peduli, khususnya sekolah lebih peduli dengan daerah aliran sungai, sehingga sungai-sungai tetap terawat dengan bersih. Tak selesai di sana, air terus mengalir. Petani berharap besar air bisa merata di sawahnya. Air bersih masuk ke sektor pangan untuk terus bisa menumbuhkan padi para petani. Dan ini bagian dari arsip muara. Pak, ada nggak sih kendala dari aliran sungai ini untuk masuk ke sini? Nggak ada Mbak, masalah sekarang kan musim MH Mbak. MH itu apa Pak? Musim hujan. Oh, musim hujan. Ya. Musim kemarau agak sulit ya? Agak sulit. Oh iya. Terus ada faktor lain nggak Pak selain MH itu tadi? Masalah sini kan faktornya kan saluran kan sudah dibangun Mbak. Oh, saluran apa aja itu Pak? Saluran primer, saluran sekunder, tersier. Kalau saluran seperti itu kan termasuk saluran kuarter. Kuarter. Ya kuarter itu langsung masuk sawah. Langsung dari sungai ke sawah? Langsung ke sungai, dari sungai ke sawah. Intinya juru pengairan itu apa sih Pak? Tupoksi pengairan itu juru pengairan, itu tupoksinya untuk mengatur air. Kan 5 desa sesuai kesepakatan itu dibagi 2 hari 2 malam, satu gilir 2 hari 2 malam, gilir lagi 2 hari 2 malam. Aku pun menuju pusat kota Banyuwangi untuk observasi lebih dalam. Berjalan lebih dekat untuk mengetahui bagaimana cara Dinas Pengairan bekerja dengan caranya untuk menjaga air bersih sampai ke muara. Nah, saya penasaran sih Pak, gimana sih cara Banyuwangi ini untuk mengkonstruksi air nih dari hulu ke hilir supaya tetap bersih? Karena saya lihat dari kemarin itu memang dari mata air, kemudian di sungai, air terjun, dan semuanya itu bersih semua sih Pak. Kalau kita ngomongin dari hulu ke hilir, tentunya dari sumber mata air hingga muara. Kita memastikan sumber mata air ini merupakan daerah yang memang harus terlindungi. Gitu. Jadi tidak semua orang bisa sampai ke sumber mata air. Kadang kita membuat barier supaya sumber mata air ini masih tetap bersih.
terutama juga sisi-sisi konservasinya. Kita harus tetap menjaga sumber mata air ini supaya masih tetap bisa mengeluarkan airnya dengan mengkonservasi sekitar sumber mata air maupun sepadanya. Kemudian mengalir ke sungai-sungai yang ada di bawahnya. Kita punya banyak pintu air, disitulah teman-teman dari pengairan itu mengangkat sampah yang sampai terjebak pada pintu air. Sehingga yang pertama akan menciptakan kebersihan, yang kedua akan menciptakan aliran air yang ke sungai ini tidak ada hambatan, ataupun aliran air yang ke saluran ini tidak ada hambatan. Sampai masuk ke perkotaan, kota Banyuwangi ini kan dekat dengan pantai, dengan laut gitu. Jadi kita masang beberapa barier gitu. Ada beberapa barier yang kita pasang untuk menjebak sampah-sampah itu supaya tidak ikut turun sampai ke hilir gitu. Kemudian dari jebakan sampah tersebut atau trust trap itu kemudian diangkat sampahnya sehingga memastikan sungai yang masuk ke kota ini semaksimal mungkin bisa lebih bersih. Karena bagaimanapun orang itu kan bilang jadi ciri kebudayaan, keberadaban itu dilihat dari situasi sungainya gitu. Kalau situasi sungainya bersih, ini kan satu level tingkat keberadaan itu sudah di tangan masyarakat Banyuwangi. Itu namanya selempang apa? Ini selempang Kadir Sekardado. Kok bisa kamu dapet itu? Iya, dulu itu pernah ada event pertama kali tahun 2022, pernah ada program dari Dinas PU Pengairan yaitu Sekardado. Sekardado itu sekolah rawat daerah aliran sungai yang ada di Banyuwangi dan melibatkan beberapa pelajar. Nah, saya sama rekan saya itu menjadi kader terpilih untuk mensosialisasikan kepada teman-teman apa sih Sekardado itu, apa manfaat Sekardado di sekolah, di rumah, atau di lingkungan. Kalau boleh tahu dampak positifnya apa aja sih dari kamu ikut itu, terus mungkin dari Sekardadonya? Kalau menurut saya dampak positif dari diri saya yang saya dapat adalah saya itu lebih tahu tentang menjaga daerah aliran sungai dan betapa pentingnya daerah aliran sungai bagi kehidupan makhluk hidup. Jadi alhamdulillahnya saat saya jadi kader Sekardado ini saya bisa mempengaruhi lingkungan keluarga saya untuk tidak membuang sampah di selokan. Harapannya itu program Sekardado ini bisa merata ke sekolah semuanya. Karena bagi saya menjaga daerah aliran sungai itu sangat penting sekali agar tidak terjadi seperti banjir ataupun kerusakan lainnya. Arsip dari sumber mata air sampai menuju muara sudah aku tulis. Kali ini aku menulis Banyuwangi memiliki potensi besar, tidak hanya airnya yang bersih, namun memiliki sumber daya manusia yang sadar untuk senantiasa menjaga fungsi air bersih demi masyarakat. Dan mataku mulai terbuka dengan keindahan pesona alam Banyuwangi, dengan banyaknya potensi alamnya yang masuk bagian dari Ijen Geopark. Udah selesai. Aman lah, udah selesai. Terus mau lanjut ke kota mana lagi? Kayaknya sih ke Indonesia Timur menarik ya.